Sore hari di Mapolres Rejang Lebong, Bengkulu, Senin, 3 Agustus 2026, berubah menjadi riuh saat mobil dinas kepolisian merapat di halaman gedung Satuan Reserse Kriminal. Pelaku utama pembunuhan sadis terhadap ayah kandungnya sendiri di Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Kota Padang, akhirnya tiba untuk menjalani proses hukum tingkat lanjut. Dari pantauan langsung di lokasi, tersangka Sahrun alias Harun, pria berusia 38 tahun, digiring turun dari kendaraan petugas dengan pengawalan amat ketat. Kedua tangannya terikat erat oleh borgol besi. Mengenakan kaos oblong lusuh dan celana pendek, Sahrun melangkah perlahan menuju ruang pemeriksaan. Garis wajahnya tampak datar, sementara langkah kakinya terlihat sedikit pincang saat menaiki anak tangga gedung Satreskrim. Sebelumnya, tersangka sempat diamankan di Mapolsek Kota Padang sesaat setelah peristiwa berdarah itu meletus. Namun, mengingat skala kejahatan dan perlunya penanganan spesifik, pelimpahan berkas perkara beserta tersangka resmi dialihkan ke Satreskrim Polres Rejang Lebong. Kedatangan Sahrun menjadi babak baru dalam pengungkapan tabir misteri yang menyelimuti tragedi keluarga ini. Seiring dibawanya tersangka ke Polres Rejang Lebong, sejumlah informasi dan temuan awal mulai bermunculan ke permukaan. Berdasarkan informasi sementara yang berhasil dihimpun, muncul dugaan baru mengenai pemicu amarah tersangka yang berujung pada tindakan nekat menusuk ayah kandungnya, Arifin, 73, hingga tewas. Isu yang berkembang menyebutkan bahwa perselisihan fatal pada Senin pagi itu diduga kuat berkaitan dengan tuduhan pencurian uang. Tersangka Sahrun dikabarkan merasa tersinggung dan sakit hati lantaran kerap dituduh mengambil uang serta berulang kali dimarahi oleh sang ayah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Akumulasi rasa kesal dan tekanan emosional inilah yang diduga membakar amarah tersangka hingga gelap mata. Kendati demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa dugaan motif tuduhan mencuri uang ini masih sebatas informasi awal yang wajib diuji kebenarannya. Penyidik belum menjadikan poin tersebut sebagai kesimpulan resmi perkara, mengingat pemeriksaan saksi-saksi kunci masih terus berlangsung secara intensif. Upaya penyidik untuk menggali kronologi runtut dan motif pasti di balik aksi pembunuhan ini ternyata menghadapi kendala cukup serius. Dalam proses interogasi awal di ruang penyidikan, jawaban yang keluar dari mulut tersangka Sahrun dinilai tidak konsisten dan cenderung berubah-ubah. Kapolres Rejang Lebong melalui Kanit PPA Satreskrim, Aibtu JJ Sinurat, mengungkapkan bahwa keterangan tersangka hingga saat ini masih belum sinkron dengan pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik. Sejauh ini keterangannya masih belum nyambung. Ditanya apa, jawabnya apa. Karena itu kami masih melakukan pendalaman lebih lanjut, tegas Aibtu JJ Sinurat saat dikonfirmasi. Kondisi jawaban tersangka yang kerap berbelit-belit dan tidak menyambung ini menyulitkan kepolisian untuk merangkai konstruksi hukum secara utuh. Penyidik kini mendalami apakah ketidaksinkronan jawaban tersebut merupakan bentuk manuver alibi tersangka untuk menghindar dari hukuman, ataukah indikasi adanya gangguan ketidakstabilan mental dan psikologis pada diri pelaku. Selain motif, aspek penting lain yang kini tengah dibedah oleh Satreskrim Polres Rejang Lebong adalah status tindakan pidana itu sendiri. Apakah aksi penusukan ini dilakukan secara spontan akibat emosi sesaat, ataukah telah direncanakan sebelumnya oleh tersangka? Pertanyaan ini menjadi sangat krusial karena akan menentukan pasal hukum yang disangkakan. Penyidik tengah menelusuri asal-usul barang bukti satu bilah pisau dapur yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Polisi mendalami apakah pisau tersebut memang sudah disiapkan dan dibawa oleh Sahrun sebelum menemui ayahnya, ataukah pisau itu diambil secara mendadak dari meja dapur saat pertengkaran hebat terjadi. Sebelumnya, korban Arifin ditemukan bersimbah darah di lantai dapur rumahnya dengan luka tusuk parah di area kepala serta leher sebelah kanan dan kiri. Meski sempat dievakuasi warga menuju Puskesmas Kota Padang,
nyawa lansia tersebut tidak tertolong akibat pendarahan hebat di perjalanan. Sementara itu, Kepala Desa Lubuk Mumpo, Herman Syah, menegaskan pihak desa menyerahkan sepenuhnya pengungkapan kasus ini kepada aparat penegak hukum tanpa mau berspekulasi mengenai konflik internal keluarga warganya tersebut.